guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 mata uang terendah di dunia. Nilai mata uang suatu negara bisa dicerminkan kemampuan perekonomian suatu negara. Semakin tidak baik perekonomian suatu negara, maka nilai mata uang negara tersebut juga rendah atau menurun. Nilai sebuah mata uang tidak hanya ditentukan oleh nilai tukarnya terhadap mata uang lain, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti inflasi, stabilitas ekonomi, dan kebijakan moneter. Nilai tukar tidak selalu mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Mata uang yang kuat tidak selalu menggambarkan ekonomi negaranya yang bagus. Inilah 10 mata uang terendah di dunia. Di peringkat ke-10 ada dinar Irak. Mata uang Irak adalah dinar yang dicetak oleh Bank Sentral Irak. Selain peningkatan inflasi, negara ini juga mengalami kerusuhan politik yang signifikan selama dekade terakhir ini, yang mengakibatkan rendahnya nilai tukar mata uang. Invasi Amerika Serikat ke Irak dan berlanjut dengan perang saudara semakin membuat ekonomi Irak makin kacau balau. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk setiap 1 dinar Irak setara dengan 12,17 rupiah. Di peringkat ke-9 ada siling Uganda. Pada tahun 1966, siling Uganda menggantikan siling Afrika Timur. Saat ini, siling Uganda adalah salah satu mata uang yang paling tidak berharga. Di bawah pemerintahan Idi Amin, Uganda mengalami kemunduran yang signifikan karena beberapa kebijakan seperti undang-undang imigrasi yang berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Dampak kemerosotan ekonomi akibat kebijakan pemerintah terus menghambat kemajuan negara. Namun, nilai mata uang tersebut telah anjlok dalam beberapa tahun terakhir, dengan devaluasi paling banyak 5%. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk 1 siling Uganda setara dengan 4,18 rupiah. Di peringkat ke-8 ada Guarani Paraguay. Paraguay mengalami keruntuhan ekonomi yang parah yang mengakibatkan tingginya inflasi, korupsi, tingginya pengangguran, dan meningkatnya kemiskinan. Masing-masing faktor ini mempunyai dampak buruk terhadap mata uang. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk 1 Guarani Paraguay setara dengan 2,16 rupiah. Di peringkat ke-7 ada franc Guinea. Guinea adalah salah satu negara di Afrika yang kaya dengan sumber daya alam, mulai dari emas, mineral, dan masih banyak lainnya. Tapi sayangnya, negara ini masih berhadapan dengan masalah kemiskinan yang sangat parah serta permasalahan ekonomi yang cukup rumit untuk dikendalikan. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk setiap 1 franc Guinea setara dengan 1,85 rupiah. Di peringkat ke-6 ada som Uzbekistan. Negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet ini memiliki kurs mata uang yang rendah, yaitu senilai 12.345 som Uzbekistan per 1 dolar Amerika Serikat. Uzbekistan mengalami semua masalah ekonomi global yang memburuk, mulai dari krisis keuangan tahun 2007 sampai 2008, pandemi COVID-19, masalah rantai pasokan pasca pandemi, perang Ukraina dan Rusia, gangguan pasar energi, sampai agresi berkelanjutan Israel di Gaza. Tapi hebatnya, Uzbekistan masuk dalam daftar 25 negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 5,50%.
Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk setiap 1 som Uzbekistan setara dengan 1,26 rupiah. Di peringkat kelima ada rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia belum menunjukkan penguatan selama 2 dekade terakhir. Tepatnya sejak krisis moneter yang mendera tahun 1998. Depresiasinya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk menurunnya cadangan devisa, kegagalan bank sentral dalam menjaga mata uang, dan ketergantungan negara yang besar pada ekspor komoditas. Di peringkat keempat ada Sierra Leone. Sierra Leone, sebuah negara di Afrika, menghadapi kemiskinan yang parah. Negara ini mempunyai sejarah skandal korupsi dan perang di Afrika Barat, termasuk perang saudara yang berkepanjangan. Akibatnya, nilai mata uang dan perekonomian negara mengalami penurunan. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk setiap 1 Sierra Leone setara dengan 0,81 rupiah. Peringkat ketiga ada Laos Laotian Klip. Mata uang klip dari Laos terus mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 1952 sampai menurun drastis sejak krisis keuangan yang terjadi di tahun 1990-an. Selain dari faktor tersebut, negara ini diketahui memiliki utang luar negeri mencapai lebih dari 100% dari PDB. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk 1 Laos Laotian Klip setara dengan 0,75 rupiah. Di peringkat kedua ada Dong Vietnam. Vietnam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki mata uang terendah di dunia. Vietnam secara historis beroperasi di bawah sistem perekonomian terpusat atau sosialis. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun perekonomian pasar, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Saat ini, Dong Vietnam sedang mengalami devaluasi yang cukup besar. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk setiap 1 Dong Vietnam setara dengan 0,64 rupiah. Di peringkat pertama, mata uang terendah di dunia ada Rial Iran. Rial Iran masuk dalam jajaran mata uang terendah di dunia karena mengalami devaluasi yang terus terjadi sejak tahun 1979. Selain karena masalah devaluasi, negara ini tengah mengalami perang berkepanjangan yang membuat banyak pebisnis di negara ini pergi dan mengalihkan bisnisnya ke negara lain yang lebih aman. Kondisi semakin diperkeruh setelah negara ini mendapat sanksi ekonomi setelah membuat program nuklir selama perang Iran dan Irak. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah Indonesia, untuk setiap 1 Rial Iran setara dengan 0,38 rupiah. Itulah 10 mata uang terendah di dunia. Ada penyebab yang menjadi mata uang bisa rendah. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan mata uang yang memiliki nilai rendah, yaitu inflasi tinggi, ketidakstabilan tinggi, defisit neraca perdagangan, ketergantungan pada komoditas dan utang luar negeri yang tinggi. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.